Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Pada video ini saya ingin menjawab beberapa komentar. Sengaja saya pilih komentar-komentar yang bernada kecemasan, kesedihan, dan ketakutan. Besok bagaimana bisa makan, besok bayar tapi uangnya belum ada, kepala mumet, cari kerjaan susah. Ya, begitulah dampak dari dosa riba. Tapi Bapak Ibu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, sebelum saya mulai bahasan pada video ini, saya ingin berdoa. Ya, seperti biasa, saya hanya bisa bantu doa nih Bapak Ibu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semuanya. Yang lagi punya hutang, semoga Allah cepat lunaskan. Yang lagi banyak menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, semoga Allah keluarkan dari kesulitan itu. Semoga Allah mudahkan. Memang masalahnya belum hilang, tapi Allah bikin kita mudah menjalaninya, mudah menyelesaikan. Punya masalah, tapi seperti orang yang tidak punya masalah. Dan dari sekian doa yang paling penting adalah doa minta ampun. Pada kondisi penuh masalah sulit seperti ini, kita hanya butuh ampunan Allah, kita butuh kasih sayang Allah. Semoga kita semuanya ini diampuni oleh Allah atas semua dosa yang kita lakukan. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah semua doa kita itu cepat dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pada video ini saya akan jawab kebanyakan WA yang masuk atau komen-komen di YouTube. Semua nada pertanyaannya sama, penuh keluhan dan kecemasan. Pak Tris, setiap hari itu saya selalu dikejar-kejar hutang. Sudah sekian tahun saya bekerja itu seperti nggak ada hasilnya. Habis untuk nutupin hutang-hutang saya. Saya bingung Pak, mau bagaimana lagi? Nggak tahu harus berbuat apa. Sudah ikhtiar langit, sudah saya lakukan. Sholat, taubat, zikir, sholawat. Semua ibadah sudah saya lakukan. Tapi kok masalah saya nggak selesai-selesai. Sulit sekali. Saya sudah capek, bingung, nggak tahu lagi mau berusaha kayak apa. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu keluhan dan pertanyaan yang saya terima, yang saya tangkap dari berbagai pertanyaan itu, intinya sama semua. Mereka sudah putus asa, sudah menyerah, sudah nggak tahu harus berbuat apa. Nah, kalau Bapak Ibu juga sedang mengalami seperti ini, ya tonton video ini, dengarkan supaya menjadi motivasi dan saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya dan juga pengalaman orang-orang yang cerita kepada saya di acara Ngopi Solusi. Memang ya, kadang kita itu merasa capek, merasa bosan dengan berbagai amalan sudah dikerjakan, berbagai cara sudah dilakukan, sudah sedekah, mengamalkan wirid, salawat, istighfar, tahajud, semuanya sudah kita kerjakan. Terus apa lagi? Kok masih gini-gini aja? Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kita ini nggak bisa maksa Allah. Kita nggak bisa ngatur Allah. Dunia ini milik Allah. Ya semuanya Allah yang mengatur.
Jadi mau menjerit bagaimanapun, kalau Allah belum kasih izin hutang kita itu selesai, Allah belum izinkan masalah kita itu selesai, ya belum selesai. Semuanya terserah kehendak Allah. Kapan hutang kita itu lunas, ya terserah kehendak Allah. Jadi ya memang kita harus pahami betul apa sih yang Allah inginkan. Nah ini perlu diperhatikan benar-benar apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Lah kan kita nggak punya apa-apa, semuanya punya Allah. Lah masa kita ingin maunya kita? Semua masalah ini terjadi kan karena kita maksa maunya kita. Pengen punya, kita maksain, akhirnya berhutang riba. Sudah punya hutang, kita maksa juga pengen lunas, akhirnya stres, pengen lunas, tapi nggak punya uang, ya akhirnya stres lah. Jadi bagaimana dong? Ya, tauhid kita harus dikuatkan lagi. Kita mikirnya semua ini adalah punya Allah. Ya terserah Allah maunya bagaimana. Jangan deh terlalu kita memikirkan, ya harus dong, semua itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Itu yang membuat diri kita ini makin bingung, makin terpuruk. Sudah lakukan amalan ini, amalan itu, tapi belum juga tuh masalah selesai. Akhirnya kita bosan, karena kita memaksa maunya sesuai dengan keinginan kita. Ya nggak bisa begitu. Jadi apa maunya Allah? Maunya Allah tuh ya sudah kita pasrah. Benar-benar pasrah, tawakal. Serahkan semua urusan pada Allah. Rumah mau disita, ya pasrah, terserah gimana baiknya Allah saja. Kalau Allah mau rumah itu tetap jadi milik kita, ya nggak akan disita tuh rumah. Atau kalau memang disita, Allah ganti dengan rumah yang lebih baik lagi. Pasti Bapak Ibu protes begini. Jadi udah nih kita pasrahin gitu, nggak usah usaha. Nah begini Bapak Ibu, kita lihat maunya Allah bagaimana. Kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu. Begitu kata Allah, Bu. Kita akan selalu diuji dengan masalah-masalah. Masalah satu sudah selesai, datang lagi masalah lain. Ya memang hidup ini isinya ujian. Diuji dengan apa Bapak Ibu? Dengan rasa takut, dengan rasa lapar, takut kehilangan harta, terancam nyawa, kehilangan hasil usaha. Bapak Ibu sudah berusaha mati-matian, hasilnya diambil orang. Sudah ikhtiar tapi nggak ada hasil. Apa kata Allah di ujung ayat itu? Wa basyir sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah mau kita sabar, jalanin aja, nikmatin aja semua prosesnya. Jangan memaksa kayak gini. Ya Allah, harus lunas ya Allah, harus lunas ya Allah. Bapak Ibu, jangan maksa Allah melakukan apa yang kita mau. Allah mau kita sabar, ya sabar. Ya sudah, nikmatin saja, jalanin saja gitu ya. Hutang kita itu banyak, masalah kita itu banyak. Ya karena itu takdir Allah, karena ketetapan Allah maka kita nggak bisa mengelak, kita nggak bisa menghindar. Ya baiklah ya Allah, saya terima semua masalah ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya sabar, wa basyir sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana sih sabar itu? Kita baca ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ucapan ini jangan hanya sekedar diucap, tapi kita harus nikmati. Ya Allah, sesungguhnya kami ini milikmu ya Allah. Semuanya milikmu. Kami nggak punya apa-apa. Semua terserah padamu ya Allah. Coba deh baca kalimat itu sambil dinikmati, sambil diresapi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Mungkin ya Bapak Ibu, kita ini sudah terlalu jauh dari Allah.
Makanya didatangkan tuh semua masalah-masalah supaya kita bisa kembali pada Allah. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apapun alasannya, semuanya itu juga disebabkan karena salah dan dosa kita. Sehingga saat itu pun kita ditegur Allah, biar kita sadar, biar kita taubat kepada Allah. Tapi kalau kita maksa, makin kita memaksakan harus sesuai dengan keinginan kita. Itu yang membuat kita jadi menyerah. Itu yang membuat kita jadi bingung, capek, bosan dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Ya, sudahlah Bapak Ibu. Kita menyerah saja. Terserah Allah maunya bagaimana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masalah hutang tidak terbayar, ya sudah, terserah Allah saja. Belum lagi cacian, belum lagi hinaan, belum lagi yang lain-lain, kita diancam, diteror. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, coba lihat ayat selanjutnya. Setelah kita sabar, pasrah, tawakal, inilah hasilnya Bapak Ibu. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang menghadapi masalahnya dengan sabar, pasrah, dan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mereka mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah jawabannya Bapak Ibu. Mengapa kita tidak kunjung mendapatkan solusi, padahal kita sudah melakukan amalan ini, amalan itu, semua ikhtiar langit sudah kita jalani. Tapi mengapa belum juga mendapatkan solusi? Karena kita tidak sabar. Kita tidak berserah diri kepada Allah. Yang ada malah kita maksa supaya Allah melunasi hutang-hutang kita. Jadi sekarang kita ganti motivasinya. Kalau kemarin-kemarin kita banyak melakukan ibadah, banyak melakukan amalan ini, amalan itu demi berharap utang lunas. Sekarang kita ganti motivasinya. Jadi mengharap ampunan dan rahmat Allah. Masalah hutang bagaimana? Nanti deh, ntar dulu soal itu. Jangan mikirin utang lunas dulu. Mikirnya kita minta ampun dulu, minta rahmat Allah dulu. Nah, jadi nyambung nih ke ayat yang lain. Ayat riba dan solusinya di surah Ali Imran ayat 130 sampai 136. Di ayat 130 Allah melarang kita makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Dijelaskan lebih lanjut lagi pada ayat berikutnya, ayat 131, 132. Dan solusinya Bapak Ibu, solusi bagaimana kita keluar dari jeratan hutang riba ada di ayat 133. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat itu tegas mengatakan, buru-buru deh minta ampun. Jangan minta lunas. Minta ampun aja dulu. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Segera minta ampunan Allah. Baru setelah itu dapat surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Setelah Allah berikan ampunan, Allah bersihkan dari dosa-dosa, baru deh Allah berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang abadi kelak ada di akhirat nanti. Surga kita sekarang di dunia ini adalah ada aja solusinya pada setiap masalah. Selama kita hidup di dunia, pasti ada aja masalah. Masalah satu selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah itu ya nggak jadi masalah selama masih ada solusinya. Dan Allah sudah bilang, dalam setiap masalah yang datang, pasti membawa solusinya sekaligus. Bahkan Bapak Ibu, solusi itu lebih banyak daripada masalah yang ada. Lebih banyak daripada masalah yang datang. Lalu kapan dapat solusinya? Sabar. Kita minta ampun dulu kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Setelah itu,
barulah Allah kasih surga. Allah kasih solusi. Allah berikan jalan keluar. Bagaimana menyelesaikan semua masalah-masalah itu. Minta ampun lebih dulu daripada minta lunas hutang. Itu pada hakikatnya kita lebih mementingkan minta hidup bahagia di akhirat kelak daripada di dunia ini. Dengan begitu Bapak Ibu, doa-doa kita pada akhirnya jadi begini. Ya Allah, ya sudahlah, nggak apa-apa deh, saya susah hidup di dunia ini. Yang penting nanti di akhirat, saya nggak hidup susah ya Allah. Saya pengen hidup senang di akhirat nanti ya Allah. Walaupun di dunia ini masih susah, masih punya hutang yang belum terbayar. Ya, kalaupun saya harus mati karena hutang-hutang itu, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah. Saya ikhlas, ya Allah. Engkau kan tahu, ya Allah, bahwa niat hati saya ini ingin selesaikan hutang. Tapi apa boleh dikata, uangnya nggak ada, ya Allah. Sudah ikhtiar kemana-mana, ya Allah, tapi belum ketemu. Mungkin engkau belum izinkan, ya Allah. Mungkin engkau boleh izinkan saya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Saya ikhlas ya Allah. Saya ridho atas kehendak-Mu ya Allah. Pasrah deh saya ya Allah. Terserah engkau. Mau bagaimana lagi. Saya sudah enggak tahu mau coba cara apa lagi. Saya enggak tahu mau kemana lagi. Kesana salah, kesini salah. Sudah ikhtiar tapi enggak ketemu jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah. Memang sih orang-orang bilang, jangan sampai kamu mati ninggalin utang. Tapi ya mau gimana lagi ya Allah. Duitnya memang belum ada. Engkau yang maha tahu ya Allah. Kalau saya tuh niat bayar, tapi belum ada uangnya ya Allah. Engkau yang maha tahu ya Allah. Biarlah orang-orang mau nilai apa, mau bilang apa. Mereka nilai saya nggak niat bayar ya terserah. Yang penting engkau yang maha tahu ya Allah. Niat dan ketulusan hati saya itu ingin bayar lunas semua hutang-hutang. Tapi ya uangnya itu belum ada ya Allah. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, pada akhirnya kita nggak tahu meminta apa lagi sama Allah. Yaitu saking buntunya. Di dalam doa-doa itu kita hanya bisa nangis. Ya bisanya nangis. Nggak tahu kita mau ngomong apa sama Allah. Nggak tahu kita mau minta apa sama Allah. Malam kita sholat tahajud. Tapi setelah itu kita bingung mau minta apa. Ya jadinya kita hanya bisa istighfar. Minta ampun atas semua kesalahan dan dosa. Sambil istighfar, terbayang tuh oleh kita semua dosa-dosa dan kebodohan yang telah kita lakukan. Sambil istighfar, kita akui bahwa kita ini memang salah. Karena itu layak mendapatkan akibatnya. Ikhlas, pasrah, terima semua masalah dan akibatnya. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Kita akui hanya Allah yang dapat menyelesaikan semua masalah. Hanya kepada Allah kita bersandar. Hanya kepada Allah kita bergantung. Kita akui, kita ini nggak bisa apa-apa. Kita ini sudah banyak berbuat zalim pada diri sendiri, zalim pada keluarga dan orang-orang. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, kita ulang-ulang terus itu zikir Nabi Yunus itu. Sambil kita terus berharap Allah selamatkan hidup kita. Sebagaimana Allah selamatkan Nabi Yunus dari kegelapan samudra. Dari kegelapan sempitnya dalam perut ikan paus. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Yuk kita lebih pentingkan bagian surga kita di akhirat. Dengan begitu, semoga Allah juga senangkan hidup kita di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Silakan hubungin saya kalau Bapak Ibu ingin ngobrol lanjut tentang solusi utang riba. Saya bersama teman-teman membuka klinik riba untuk mendampingi Bapak Ibu menyelesaikan hutang-hutang tanpa bayar riba. Bayar pokoknya saja, hapus bunga, denda, dan ongkos-ongkos lainnya. Akhirnya saya pantun lagi ya Bapak Ibu. Kalau ada sumur di ladang,
bolehlah saya menumpang mandi. Kalau Bapak Ibu kasih komentar panjang, boleh nanti saya jawab lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.